Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Tegar Maulana Bakti Kusuma dari NRP 3324653 ingin menjelaskan tugas pemrograman yaitu tentang database with Python. Di sini kita akan menggunakan library SQLite. SQLite adalah salah satu library dalam Python untuk berinteraksi dengan SQL. Kita akan membuat database hotel. Oke, untuk membuat database hotel, kita akan menggunakan Connect. Connect itu akan membuat koneksi dengan database apabila database itu belum dibuat, maka otomatis dibuat. Di sini ini kan saya belum buat, maka ini di sini otomatis dibuat ya, sesuai direktorinya. Lalu objek cur itu kursor digunakan untuk memungkinkan kita menjalankan perintah SQL dan mengambil hasil query dari database. Di sini saya akan membuat tabel rooms dan bookings. Tabel rooms berisi data ruangan hotel dan bookings adalah data pemesanan ruangan. Nah, kita akan menggunakan metode execute script, yaitu untuk menjalankan lebih dari satu perintah SQL dalam sekali jalan. Di sini kan ada dua perintah create table. Maka yang benar kita akan menggunakan execute script. Kita akan membuat tabel rooms dengan kolom pertama itu room ID, tipe data integer kita set sebagai primary key dan kita buat auto increment. Lalu yang kedua number, tipe datanya text, terus kita tidak bisa mengosongi yaitu not null. Terus ada type, tipe datanya text dan isinya not null, tidak bisa dikosongi. Price, tipe datanya real yaitu bilangan float, bilangan desimal dan tidak bisa dikosongi. Untuk tabel bookings isinya booking ID. Di sini tipe datanya integer, kita setting sebagai primary key dan dibuat auto increment. Ada guest name, tipe datanya text, tidak bisa dikosongi. Room ID, tipe data integer, tidak bisa dikosongi. Check in, tipe data date. Nah, sebenarnya SQLite hanya mengenal teks ya, tidak mengenal date. Tapi di sini kita bisa menggunakan date sebenarnya adalah teks yang berformat YYYMMDD seperti itu. Terus kita tanggal checkout sama dan kita akan membuat foreign key dari room ID ya akan menyambungkan di tabel rooms gitu. Kita jalankan. Nah, di sini ada commit ya. Commit itu untuk istilahnya membuat satu checkpoint agar perubahan yang terjadi pada database, entah itu di tabel, entah itu kolom atau sebagainya, itu eh, tersimpan dengan baik gitu. Nah, di sini untuk memperlihatkan info dari tabel, kita menggunakan pragma, lalu tabel info, lalu tabelnya apa. Nah, kita akan menampilkan per kolomnya, yaitu di sini eh, adalah room ID ya. Kolom pertama adalah room ID, tipe datanya integer. Di sini 0 itu adalah maksudnya dia eh, not null. Maka dia dia tidak disetting not null, terus dia tidak punya default value dan dia eh, primary key. Makanya satu. Kalau primary key satu, kalau bukan primary key 0. Begitu seterusnya di tabel bawah-bawahnya. Berarti number ini punya tipe data text, dia not null, not null yes, not null true ya. Terus tidak punya default value, terus dia bukan primary key. Gitu. Dan lain-lainnya.
Dan juga ini juga ada info dari tabel bookings juga sama ya. Tadi 0 dan 1 yang ada di eh, elemen tupel keempat itu berarti menandakan not null. Kalau 0 itu null, kalau 1 itu not null. Kalau yang non ini adalah default value. Berarti masing-masing row, masing-masing kolom tidak punya default value. Dan yang belakang ini adalah yang primary key gitu. Nah, kita akan belajar menambahkan data di tabel rooms. Kita menggunakan execute many, yaitu bisa mengeksekusi perintah SQL yang sama berkali-kali dengan data yang berbeda. Di sini kita kan sudah membuat list berisikan tabel ya, yaitu rooms data dengan ini maka diisi room number ya tadi, number, terus type, ada tipnya ini single, terus ada harga. Terus kita execute many, di sini ada tanda tanya itu adalah untuk placeholder dari data yang akan disimpan di sini, yaitu rooms data yang tadi. Nah, terus untuk menambahkan data di tabel bookings, kita coba menggunakan metode execute. Nah, metode execute ini hanya menjalankan perintah SQL satu kali gitu. Kita akan menambahkan data ke tabel bookings, yaitu guest name-nya Alice, yaitu tamunya Alice, terus room ID-nya 1, tanggal check-in-nya sekian, dan tanggal check-out sekian. Sama ya, ini menggunakan untuk placeholder. Nah, mengambil data dari tabel bookings. Metode fetch one yang kita gunakan ini hanya untuk mengambil satu baris data dari perintah SQL. Sebenarnya, kalau kita perhatikan, perintah execute ini kan mengambil semua data yang mana namanya Alice. Ini karena kita baru menginsertkan satu saja ya, jadi ya hasilnya walaupun gimana-gimana tetap hanya Alice saja yang muncul gitu. Terus ini untuk mengambil semua data, kita menggunakan fetch all. Mengambil semua data itu berarti ya semuanya ada gitu. Kan tadi sudah ada beberapa yang masuk di tabel rooms ya datanya. Terus kita menggunakan fetch all, terus kita masukkan ke variable rows. Nah, di rows ini berarti kan ada beberapa kolom. Lalu kita iterasikan dengan for, terus kita masukkan variabelnya, terus kita tampilkan. Jadi per rows itu dia muncul variabelnya apa aja, dan variabelnya itu mewakili setiap nama kolom. Kita mengambil banyak data menggunakan fetch many ya. Jadi mau mengambil beberapa data sesuai keinginan jumlah kita gitu. Nah, tadi kan rooms ada 5 kan ya, kita mengambil 3 gitu, mengambil 3. Terus kalau gimana kalau kita mengambil data yang tapi isinya ternyata lebih sedikit dari yang kita mau gitu ya, isinya ya secukupnya aja. Maka kalau isinya kan tadi booking isinya cuma satu ini ya, walaupun kita request berapapun ya cuma satu gitu. Nah, tadi kan kita mengatur foreign key dan primary key. Nah, itu namanya constraint. Tadi belum kita atur ya, sekarang kita atur constraint-nya. Untuk mengatur constraint kita harus membuat koneksi ulang database gitu dengan perintah pragma foreign keys on gitu. Terus ini untuk mengecek apakah isinya tabel bookings itu masih ada ya gitu. Nah, ini saya membuat debugging sederhana ya untuk memastikan bagaimana primary key itu bekerja. Kalau misalkan kita inputkan data baru yang
ID atau yang sebagai foreign key-nya itu tidak sesuai dengan primary key. Nah, nanti akan error. Jadi ada errornya namanya ini dari error dari library SQLite sendiri, yaitu integrity error. Gagal memasukkan data karena foreign key constraint failed. Nah, berarti foreign key-nya ini salah. Nah, terus ini gimana kalau foreign key-nya berhasil? Coba kita kan masukkan ya, ini foreign key-nya sesuai. Jadi room sesuai dengan room ID yang ada di tabel rooms gitu. Selanjutnya kita akan coba menghapus data ya. Menghapus data dari tabel bookings yang dari nama gitu. Nah, kita namanya ini kita dibuatkan variabel terus diisi dengan if. Maka dia akan menghapus nama guest name dari tabel booking sini sesuai dengan variabel name. Jadi kita buat placeholder di sini. Gitu. Kita jalankan. Terus ini kita buat debugging sederhana. Nah, kita akan mencari nama yang sesuai dengan variabel name ini tadi. Menggunakan placeholder, terus kita fetch one. Nah, jika resultnya ini non, hasilnya ini non, maka tampilkan pesan ini. Jika yang lain, maka tampilkan pesan ini. Hasilnya tidak ada nama if, ya, karena if-nya tadi sudah dihapus gitu ya, dengan nama if. Nah, untuk menutup koneksi, kita menutup koneksi dengan metode close ya. Kenapa kok harus ditutup? Karena sebenarnya kan tadi kita ini membuat koneksi ya, kita itu menjalankan koneksi. Nah, ini tuh kalau tidak ditutup, ini akan terbuka terus gitu. Jadi untuk mencegah kebocoran memori ya, karena ini memorinya termakan terus, maka harus kita tutup seperti itu. Sekian, itu saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.